Pengelolaan limbah medis wajib dilakukan oleh setiap penghasil limbah untuk mencegah dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan. Faktor penting dalam pengelolaan limbah medis adalah pemilahan dan pengolahan. Pemilahan limbah medis dilakukan agar tidak tercampur dengan limbah non-medis, sedangkan pengolahan dilakukan untuk mengubah atau menghilangkan sifat bahaya dan racun dari limbah. Limbah medis dapat dimulai dengan melakukan pengurangan, kemudian pemilahan, pewadahan, penyimpanan, pengangkutan atau pengumpulan, dan pengolahan atau penimbunan atau pemanfaatan. Pengurangan atau pembatasan limbah medis meliputi pengurangan pada sumbernya, penggunaan produk yang dapat didaur ulang, adanya kebijakan pimpinan dalam pengaturan pembelian alat dan bahan yang ramah lingkungan, pemilihan limbah sesuai kategori, karakteristik, serta metode pengolahannya, serta tata kelola barang tersedia. Pemilahan limbah merupakan kunci dari pengurangan jumlah limbah. Hal ini sangat penting untuk pengelolaan limbah yang efektif. Pemilahan limbah juga dapat meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat. Dalam pemilahan, yang perlu diperhatikan antara lain kode warna untuk wadah limbah, pemilahan yang sama dari sumber hingga pengolahan. Pemilahan harus disesuaikan di seluruh rumah sakit pada suatu area, dilakukan berdasarkan teknologi pengolahan limbah, dan harus dilakukan oleh penghasil limbah pada sumbernya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pewadahan limbah medis adalah wadah harus tersedia sesuai dengan jenis limbahnya. Semua wadah harus diberi tanggal, kode, label, dan simbol. Wadah limbah juga harus dilapisi plastik sesuai jenis limbahnya dan dapat disegel. Wadah yang hampir penuh harus segera diganti dengan yang kosong. Wadah juga harus mudah dibersihkan. Tempat penyimpanan sementara limbah medis harus memenuhi beberapa kriteria, meliputi lantai kedap air, memiliki saluran air yang baik untuk menyalurkan air limbah dari pencucian alat dan cairan yang memungkinkan menetes dari limbah. Permukaan lantai dan dinding menggunakan bahan yang mudah dibersihkan. Persediaan air harus cukup dan mudah diakses oleh petugas, serta aman dan dapat dikunci. Selain itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, pencahayaan dan ventilasi harus baik dan konstruksinya dapat mencegah masuknya hewan pengganggu dan serangga. Dari sumber, limbah harus diangkut ke lokasi penyimpanan sementara. Hal yang penting dalam pengangkutan atau pengumpulan limbah medis adalah alat angkut yang digunakan harus khusus untuk mengangkut limbah medis, tidak dicampur untuk kepentingan lain, apalagi untuk pengangkut makanan. Alat angkut harus tertutup, kedap air, mudah dibersihkan, dan dilengkapi dengan tanda, label, dan simbol khusus pengangkut limbah. Karena berpotensi memberi dampak negatif, maka rute pengangkutannya pun harus diupayakan melalui jalur yang khusus dan harus direncanakan dengan seksama sebelum mengangkut. Hal yang juga sangat penting adalah
petugas pengangkut harus menggunakan alat pelindung diri. Tempat penyimpanan sementara juga harus dilengkapi dengan peralatan dan sistem pemadam kebakaran, pagar pengaman, pembangkit listrik cadangan, fasilitas pertolongan pertama, peralatan komunikasi, gudang tempat penyimpanan peralatan dan perlengkapan, pintu darurat, alat tanda bahaya, serta keterangan koordinat lokasi. Pengolahan limbah medis merupakan tahap yang penting dalam pengelolaan. Pengolahan limbah medis dapat dilakukan dengan baik apabila sesuai dengan karakteristik limbahnya. Pengolahan limbah medis dengan karakteristik infeksius misalnya dapat dilakukan dengan sterilisasi, autoclave, atau microwave. Sedangkan pengolahan limbah medis dengan karakteristik tajam dapat ditimbun dengan needle pit atau sumur jarum dan sebagainya. Proses pembakaran limbah B3 di Rumah Sakit Laga Bunda, Biren, Aceh. Ini adalah kompleks TPS dan ruang insenerator di Rumah Sakit Laga Bunda, Biren. Di sini terdapat area dekontaminasi dengan kelengkapan berupa wastafel dan shower. Terdapat 3 ruang penyimpanan di TPS ini, yaitu ruang penyimpanan limbah infeksius, limbah B3, dan limbah domestik atau rumah tangga. Berikut juga tersedia peralatan keamanan berupa alat pemadam api ringan atau APAR dan kotak P3K. Ini adalah proses pengangkutan sampah dari TPS ke ruang insenerator sebelum dilakukan pembakaran. Sampah yang akan dibakar ditimbang terlebih dahulu. Sebanyak 16 kg. Setelah selesai ditimbang, selanjutnya sampah-sampah tersebut dimasukkan ke dalam troli sampah untuk dibawa ke ruang insenerator. Setelah semua sampah dimasukkan ke dalam troli sampah, selanjutnya dilakukan dokumentasi di logbook. Dokumentasinya berupa tanggal dan waktu pengambilan limbah, jenis limbah, berat limbah, serta nama dan par petugas yang melakukan pengambilan. Setelah dilakukan pendokumentasian, selanjutnya limbah tersebut dibawa ke ruang insenerator. Sebelum melakukan pembakaran,
Operator harus dipastikan telah menggunakan APD yang sesuai, dan ini merupakan prosedur wajib. Prosedur selanjutnya berupa operator memasuki ruang insenerator dan membuka pintu ruang pembakaran. Selanjutnya, memasukkan limbah ke dalam ruang pembakaran sebanyak 16 kg. Setelah diratakan, selanjutnya menutup pintu ruang pembakaran. Pastikan pintu tertutup dengan rapat. Putar dan kencangkan handle pintu insenerator sesuai prosedur baku. Lalu memulai proses pembakaran dengan mengaktifkan panel pengatur mesin insenerator dan menekan saklar untuk mengaktifkan pompa wet scrubber. Kemudian membuka keran bahan bakar. Pastikan kipas di masing-masing burner dan blower telah berputar dengan baik. Kemudian, tekan tombol set, pilih timer pembakaran selama 60 menit. Kemudian, tekan tombol start. Secara otomatis, pemanasan pada ruang bakar kedua akan menyala selama 5 menit. Ini adalah tangki penampung air untuk dialirkan dengan pompa menuju ke wet scrubber. Dan ini adalah penampakan mesin insenerator yang difungsikan oleh Rumah Sakit Telaga Bunda Biren Aceh. Air limbah dari wet scrubber selanjutnya dialirkan ke 3 level bak penampungan sementara ini untuk proses pengendapan abu sisa pembakaran, sebelum akhirnya dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah rumah sakit. Setelah berjalan selama 5 menit, lampu tanda pemanasan pada ruang bakar pertama akan menyala. Di sini suhu ruang pembakar kedua sudah mencapai 225 derajat Celcius. Kemudian setelah proses pembakaran berjalan beberapa menit, kita dapat melihat ke cerobong dan akan terlihat asap yang berwarna hitam. Setelah 13 menit, suhu di ruang bakar pertama sudah mencapai 620 derajat Celcius. Dan setelah sekitar 40 menit, tidak lagi terlihat adanya asap berwarna hitam di cerobong. 60 menit terlewati dan proses pembakaran selesai, ditandai dengan berbunyinya alarm penanda. Dan dikonfirmasi dengan tidak ada asap sama sekali keluar dari cerobong. Lalu tekan tombol reset dan mulai melakukan proses pendinginan. Set timer ke posisi 70 menit, kemudian tekan tombol start untuk memulai proses pendinginan. Selanjutnya menutup kran penyalur bahan bakar.
dan tunggu hingga alarm penanda berbunyi yang menandakan bahwa proses pendinginan sudah selesai dilakukan. Alarm penanda tanda selesai proses pendinginan berbunyi. Tekan tombol reset untuk mematikan alarm penanda dan matikan saklar mesin pompa wet scrubber. Lalu posisikan saklar power ke posisi off untuk mematikan mesin insinerator. Selanjutnya, buka pintu ruang pembakaran secara penuh. Kumpulkan abu menjadi satu sebelum dimasukkan ke dalam kantong plastik. Selanjutnya, masukkan abu ke dalam kantong plastik menggunakan sekop. Masukkan abu paling tinggi 3/4 dari tinggi kantong limbah yang dipakai. Dalam penanganan abu, harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari tertusuk benda tajam. Pemadatan atau penekanan limbah di dalam kantong limbah dilarang menggunakan tangan atau kaki. Tarik plastik secara perlahan sehingga udara dalam kantong berkurang. Jangan mendorong kantong ke bawah atau melubangi kantong untuk mengeluarkan udara. Putar ujung atas plastik untuk membentuk kepang tunggal. Kemudian, abu yang sudah dimasukkan ke dalam kantong limbah dan sudah diikat dengan rapat, selanjutnya dimasukkan ke dalam troli sampah untuk diangkut ke tempat penyimpanan limbah B3. Setelah sampai di tempat penyimpanan limbah B3, keluarkan abu yang telah dimasukkan ke dalam kantong limbah untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam tong tempat penyimpanan. Kunci tutup tong penyimpanan dengan rapat sesuai prosedur. Proses selesai. Inilah proses pembakaran limbah B3 dari awal sampai akhir di Rumah Sakit Telaga Bunda Biren.